Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Insani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Properti Investasi. Baiklah, yang pertama langsung saja saya mulai. Selanjutnya ada pengertian properti investasi. Menurut PSAK nomor 13 revisi 2007, properti investasi adalah properti seperti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan dan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dalam PSK 13 juga diberikan definisi mengenai properti yang digunakan sendiri. Lalu, ada perbedaan utama antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Adalah properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen aset tetap. Berikutnya adalah contoh properti investasi dan yang bukan properti investasi. Yang pertama, contoh properti investasi adalah tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan atau jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang kelima, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Selanjutnya, ada yang bukan merupakan contoh properti investasi. Yang pertama, properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Yang kedua, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Yang keempat, properti yang digunakan sendiri, termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri. Yang keempat, properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran awal properti investasi. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas. Dan yang kedua, biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal. Entitas di sini mengevaluasi sesuai dengan prinsip pengakuan atas seluruh biaya perolehan properti investasi pada saat terjadinya biaya perolehan termasuk biaya yang terjadi pada saat memperoleh properti investasi dan biaya yang terjadi setelahnya untuk penambahan, penggantian bagian properti atau perbaikan properti. Lalu, pada saat pengukuran awal, properti investasi yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehan. Perolehan properti investasi juga melalui pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Jika diperoleh melalui pertukaran, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali 1. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Yang kedua, nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Lalu selanjutnya adalah pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi. Kebijakan akuntansi PSAK nomor 25 revisi 2009, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan menetapkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela hanya diizinkan apabila perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian transaksi, kejadian atau kondisi yang lebih sesuai dalam laporan posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Lalu, setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih antara model nilai wajar atau model biaya untuk kebijakan akuntansi atas seluruh properti investasinya. Untuk properti yang dikuasai melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi, harus diukur menggunakan model nilai wajar. Untuk properti investasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal atas dasar berkelanjutan, harus diukur dengan metode biaya.
Selanjutnya ada transfer. Apabila tujuan dari penggunaan aset mengalami perubahan, maka perlu dilakukan transfer klasifikasi. Transfer dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan sebagai berikut. Pertama, dimulainya penggunaan oleh pemilik, maka perlu ditransfer dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual. Dalam hal ini terjadi perubahan dari properti investasi menjadi persediaan. Yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan aset tersebut digunakan untuk tujuan rental atau kenaikan nilai atau keduanya. Perubahan ini menyebabkan transfer dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi. Yang keempat, dimulainya sewa operasi ke pihak lain dari sebelumnya digunakan untuk dijual. Maka ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. Yang kelima, berakhirnya pembangunan atau pengembangan dan akan digunakan untuk tujuan properti investasi. Untuk kasus ini, ditransfer dari properti yang sedang dibangun atau dikembangkan menjadi properti investasi. Lalu, jika entitas menggunakan model biaya dalam pengukuran properti investasinya dan akan dialihkan properti investasi tersebut menjadi aset yang digunakan sendiri atau aset tetap atau persediaan, maka nilai tercatatnya tidak akan berubah. Berikutnya, pengungkapan berikut diterapkan di samping pengungkapan lain yang diharuskan PSAK nomor 30/2010. Sewa sesuai dengan PSAK tersebut. Pemilik properti investasi melakukan pengungkapan leasor atau sewa yang telah disepakati. Entitas yang memegang hak atas properti investasi dalam skema sewa pembiayaan atau sewa operasi melakukan pengungkapan atas sewa pembiayaan dan pengungkapan leasor atas sewa operasi yang telah disepakati. Entitas mengungkapkan di antaranya yang pertama, apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model biaya. Lalu jika menerapkan model nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi. Yang tiga, apabila pengklasifikasian ini sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya rasa cukup materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.